Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua, kelas 11 SMK Muhammadiyah 1 Sleman. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada pertemuan siang hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab suci Al-Quran. Nah, sebelumnya pada pertemuan minggu lalu, anak-anakku semua telah mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang iman kepada kitab suci Al-Quran. Langsung saja, apa sih pengertian dari Al-Quran itu? Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Nah, adapun istilah dari Al-Quran itu sendiri, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Usul Al-Fiqih Al-Islam menyimpulkan bahwa Al-Quran ini terdapat ciri-ciri yang mana adapun ciri-ciri Al-Quran ini yang bisa membedakan dari kitab-kitab lainnya. Nah, di sini apa sih ciri-ciri Al-Quran itu? Nah, ciri-ciri Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab sebelum Al-Quran juga disebut wahyu Allah, tetapi tidak termasuk Al-Quran karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua, ciri yang kedua, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maksudnya di sini bahwasanya ditegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk yang memiliki tulisan Arab. Nah, kemudian ciri yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Nah, apa sih mutawatir itu? Mutawatir di sini artinya Al-Quran diturunkan oleh banyak orang kepada orang banyak. Menurut kebiasaan mustahil mereka berdusta. Allah menjamin kemurnian Al-Quran dan Allah sendiri yang menjaganya. Nah, di sini bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir, yaitu diturunkan melalui banyak orang, bukan dari satu orang saja. Nah, kemudian yang ciri keempat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala kepada mereka yang membaca Al-Quran. Nah, maksud di sini, barang siapa yang membaca Al-Quran, ia akan mendapatkan setiap hurufnya itu 10 pahala. Jadi semisal anak-anakku semua ini membaca 3 huruf, semisal alif, lam, mim. Nah, di situ sudah terdapat 3 huruf. Nah, maka dari 3 huruf itu bisa dikalikan 10 dan anak-anakku semua mendapatkan pahala 30 pahala. Jadi setiap satu hurufnya itu dihitung 10 pahala. Nah, kemudian ciri yang kelima, Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri An-Nas. Oke, selanjutnya keistimewaan Al-Quran. Nah, di sini Al-Quran ini juga memiliki keistimewaan, yang mana Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini sesuatu yang sangat istimewa. Mukjizat itu berasal dari kata a'jaza, yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Nah, di sini pengertian lain mukjizat itu adalah keajaiban ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Nah, kemujizatan Al-Quran ini
bukan bersifat indrawi dan material, akan tetapi dapat dipahami oleh akal manusia. Oleh karena itu, ia abadi dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu. Nah, apa saja sih keistimewaan Al-Quran itu? Nah, di sini keistimewaan Al-Quran itu terdapat 10 keistimewaan. Yang mana yang pertama, Al-Quran itu sendiri memiliki gaya bahasa yang mengagumkan, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun itu. Kemudian, yang kedua, keistimewaan Al-Quran yang kedua ini, kandungan Al-Quran mengenai sejarah dan ramalan hidup manusia yang menakjubkan. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang keempat, Al-Quran sebagai pedoman seluruh kehidupan manusia. Yang kelima, Al-Quran, kitab suci yang bebas dari kesalahan-kesalahan. Jadi benar-benar Al-Quran itu murni, tidak ada kesalahan sedikit pun. Yang keenam, penerima wahyu Al-Quran yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang nabi yang ummi. Yang ketujuh, keistimewaan yang ketujuh yaitu isi Al-Quran yang terpelihara dari usaha pemalsuan. Jadi isi Al-Qurannya ini terbebas dari pemalsuan-pemalsuan manusia. Yang kedelapan, keindahan dan ketelitian redaksi-redaksinya. Nah, maksudnya itu tidak mungkin dapat ditandingi oleh manusia sekalipun oleh orang-orang Arab sendiri. Yang kesembilan, adanya pemberitaan-pemberitaan gaib yang terbukti seperti akan ditemukannya jasad Fir'aun dan lain-lain. Nah, yang ke-10, adanya isyarat-isyarat ilmiah tentang ilmu pengetahuan. Yang sekarang ini sudah banyak sekali terbukti, baik di bidang kedokteran, kelautan, dan ruang angkasa. Nah, baik. Selanjutnya, apa sih kedudukan dan fungsi Al-Quran? Nah, di sini kedudukan dan fungsi Al-Quran ini bahwasanya kedudukan Al-Quran itu, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam merupakan pedoman hidup yang tidak boleh ditinggalkan dalam sekejap pun. Artinya di sini Al-Quran itu bahwa semisal nih, semua gerak langkah, tingkah laku dan perbuatan seorang muslim harus senantiasa bersumber dan berdasar dari Al-Quran. Kemudian, fungsi Al-Quran. Nah, apa sih fungsi dari Al-Quran itu? Nah, di sini terdapat 4 fungsi dari Al-Quran. Yang mana fungsi Al-Quran yang pertama ini, Al-Quran sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai way of life, yang artinya di sini Al-Quran itu sebagai pemecah masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri dalam bidang hukum, sosial ekonomi, kebudayaan, pendidikan, moral, dan lain sebagainya, yang tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 158. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, di sini maksud dari sebagai sumber hukum tertinggi itu untuk memberikan keputusan terakhir mengenai masalah-masalah yang diperselisihkan di kalangan para pemimpin agama maupun yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, fungsi Al-Quran yang terakhir sebagai korektor untuk mengoreksi pandangan-pandangan yang salah yang tercantum pada kitab-kitab lain. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai
sumber pengoreksian untuk kitab-kitab lainnya. Nah, di samping itu, Al-Quran juga memiliki fungsi yang paling utama, yang mana fungsi utama Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk untuk seluruh manusia dan berlaku sepanjang masa sampai akhir hari kiamat. Oke, pembahasan selanjutnya, Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Nah, jadi dalam hubungannya dengan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah sebelumnya, Al-Quran ini berfungsi sebagai berikut. Ada 3 penjelasan, yang mana di sini ada nasih, muhaimin, musodik. Nah, di situ itu Al-Quran berfungsi sebagai ketiganya itu. Nah, yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai nasih. Nah, nasih di sini baik lafal maupun hukum. Artinya, semua kitab suci terdahulu dinyatakan tidak lagi berlaku. Nah, jadi satu-satunya yang wajib diketahui dan dilaksanakan petunjuknya hanyalah kitab suci Al-Quran. Karena hal tersebut itu disebabkan oleh 2 hal. Pertama, karena kitab suci terdahulu itu tidak ada lagi yang utuh dan asli seperti waktu diturunkan. Kemudian yang kedua itu, karena kitab-kitab suci tersebut berlaku khusus untuk umat dan masa tertentu saja. Maka dari itu, bahwasanya Al-Quran ini yang masih berlaku hingga sampai saat ini dan sampai nanti ke depannya. Nah, kemudian yang kedua sebagai muhaimin. Nah, muhaimin di sini artinya Al-Quran yang jadi korektor terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, Al-Quranlah satu-satunya yang dijadikan pegangan, yang mana dibenarkan dan ditetapkan oleh Al-Quran itulah yang benar dan harus diikuti. Jadi, Al-Quran itu kitab suci yang sebelumnya tidak bebas dari permasalahan dan penambahan atau pengurangan dalam perjalanan sejarahnya. Kemudian yang ketiga, musodik. Nah, musodik ini artinya menguatkan kebenaran-kebenaran pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi seperti Taurat, Injil yang membawakan petunjuk Allah dan cahaya kebenaran yang berupa ayat yang sama. Seperti misalnya berita tentang kedatangan Nabi dan Rasul. Yang terakhir yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil dibenarkan oleh Al-Quran dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai sini paham kan? Baik. Nah, kemudian tanda-tanda iman kepada Al-Quran. Sebagai seorang muslim, tentu saja Al-Quran ini menjadi pedoman utama dalam kehidupannya. Nah, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita semua, baik pedoman bagi saya sendiri dan pedoman bagi anak-anak semua. Baik dalam seluruh kegiatannya, ucapannya, dan perbuatannya, haruslah senantiasa bersumber dari Al-Quran. Nah, di sini ada pun ciri-ciri yang menandakan bahwa kita itu beriman kepada Al-Quran. Nah, yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan dasar dalam setiap langkah dan perbuatannya. Kedua, selalu membacanya setiap saat dan waktu.
ketiga, semakin rajin mengkaji dan mendalami makna dan isi kandungannya. Yang keempat, menjaga sebaik-baiknya dari segala upaya pemalsuan atau merusaknya. Yang kelima, berusaha mengajarkannya kepada orang lain. Jadi, dari kelima ciri-ciri tersebut, bila kita sudah mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, nah, jadi kita sudah termasuk nih bahwasanya kita itu beriman kepada Al-Qur'an, kitab suci yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Al-Quran juga memiliki isi kandungan yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun dan menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin", yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tidak cukup diartikan dengan takut saja. Di sini juga seorang muslim itu yang bertakwa hendaknya benar-benar mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi, di sini terdapat isi kandungan Al-Quran. Antara lain, yang pertama, dia akidah. Yang mana akidah ini dalam Al-Quran itu telah menanamkan kepada kita akidah tauhid, yaitu sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah. Nah, ibadah ini juga segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya akhlak. Nah, akhlak di sini yaitu perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji maupun tercela. Yang selanjutnya, hukum-hukum. Nah, di sini Al-Quran itu mengandung hukum-hukum yang sangat lengkap. Nah, baik tentang jual beli, pernikahan, perceraian, hukum waris, peperangan, peradilan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, isi kandungan Al-Quran ini juga terdapat adanya tazkir. Nah, tazkir ini adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka. Nah, tazkir ini juga berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berupa nikmat surga. Selanjutnya, sejarah atau kisah. Nah, sejarah atau kisah ini yang mana cerita mengenai orang-orang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari itu hendaknya kita mengambil pelajaran yang baik-baik dari sejarah masa lalu. Nah, yang terakhir, isi kandungan Al-Quran yang terakhir yaitu dorongan untuk berpikir. Nah, Al-Quran itu telah memberikan kepada kita ayat-ayat yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta, yang terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Oke, selanjutnya, nah di sini
Makna Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, setelah tadi kita sudah membahas banyak hal, nah di sini juga ada makna Al-Quran sebagai pedoman hidup. Terdapat dua makna Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin. Nah, siapa di sini yang sudah menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin? Ayo anak-anak kelas 11. Nah, jadi menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin ini sebagaimana seorang muslim hendaknya benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin, bukan sebaliknya, mengikuti pemimpin dan penolong selain Allah. Jadi, maksud di sini itu, jika kita menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin, jadi kita menjadikan pemimpin dan penolong itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai hujah atau pembela. Nah, di sini menjadikan Al-Quran sebagai hujah dan pembela ini akan menjadi pembela bagi setiap muslim yang membacanya dan mengamalkannya, baik di dunia, bahkan utamanya besok di akhirat kelak. Nah, barang siapa dari saya sendiri ataupun anak-anak semua yang menjadikan Al-Quran itu sebagai hujah atau pembela, ia kelak akan mendapatkan sesuatu yang mana mendapatkan nikmat di akhirat kelak, yang dia semasa di dunianya itu membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan dapat mengamalkan Al-Quran tersebut. Jadi semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Amin. Nah, selanjutnya kewajiban manusia terhadap Al-Quran. Nah, apa sih kewajiban kita sebagai manusia terhadap Al-Quran? Nah, sebagai seorang muslim, Al-Quran ini adalah kitab suci yang dijadikan untuk pedoman dan dasar dalam hidup manusia. Nah, jadi kita juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang mana? Yang pertama, mengimani. Nah, di sini kita harus mengimani Al-Quran itu sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mempelajari dan membacanya. Nah, kita sebagai seorang muslim senantiasa harus mempelajari baik ilmu tajwid maupun bacaannya, maknanya maupun tafsirnya. Nah, kemudian membacanya. Kita sebagai seorang muslim juga senantiasa harus setiap hari itu mengisi rumah kita itu dengan bacaan Al-Quran. Karena baru membaca saja sudah mendapatkan pahala amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita mengamalkannya. Nah, kemudian yang ketiga, mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Nah, kita sebagai seorang muslim senantiasa haruslah mengamalkan seluruh ajaran Al-Quran dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian yang terakhir, kita harus mengajarkannya. Nah, kita harus mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Di samping hal tersebut, senantiasa kita mempelajari, membaca, dan bisa mengamalkannya, kita juga harus bisa mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Sehingga orang lain itu bisa membaca, memahami, dan bahkan mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah, gimana anak-anak semua? Sampai sini
Insya Allah semuanya sudah pada paham ya. Nah, di sini sebelum ibu tutup, ibu memiliki kata mutiara, yang mana sebaik-baik bacaan adalah Al-Quran. Selengkap-lengkapnya peraturan dan undang-undang adalah Al-Quran. Seindah-indahnya lagu adalah Al-Quran. Selurus-lurusnya jalan adalah jalan dari Al-Quran. Seindah-indahnya rumah adalah rumah untuk membaca Al-Quran. Semurni-murninya madu adalah Al-Quran. Semujarab-mujarabnya obat adalah penyembuh penyakit adalah Al-Quran. Dan seadil-adilnya hakim adalah hakim Al-Quran. Nah, cukup sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Nah, Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.